This is Sparta! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita menghitung mundur 10 film teratas berdasarkan kisah nyata yang salah. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. Oh, is it good? Studio 6 Productions. Di daftar ini, kita akan melihat film-film yang katanya berdasarkan kisah nyata tapi tidak sesuai fakta. Bisa nggak kamu ngasih tahu film-film kayak gini lagi? Yuk kasih tahu kita di komentar di bawah ini. Nomor 10, Gangs of New York. To defeat my enemy, I extinguish his life and consume him as I consume these flames. Film Martin Scorsese ini didasarkan pada The Gangs of New York, An Informal History of the Underworld, karya Herbert Asbury yang diterbitkan pada tahun 1927. Tapi sebenarnya Bill the Butcher itu nggak sesuai fakta. Bill didasarkan pada William Poole, tapi Poole dibunuh 1 dekade sebelum draft riots dimulai dan nggak pernah bunuh siapapun. Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? Bahkan tingkat kekerasannya kerap dikritik sebagai rekayasa Hollywood. Pertarungan geng emang ada sih, tapi nggak sebesar di film. Plus nggak ada kapal angkatan laut untuk memadamkan kerusuhan, dan jumlah orang Tionghoa Amerika di New York sangat dibesar-besarkan. Wah, ternyata nggak terlalu sesuai sama kisah nyata ya. Nomor 9, Cool Runnings. Komedi yang menyenangkan ini berkaitan dengan debut tim kereta luncur Jamaika di Olimpiade musim dingin Calgary 88. Tapi ternyata yang gak sesuai sama fakta malah kompetisi gerobak luncur itu sendiri. Oh, is it good? Pertama, atlet Jamaika nggak diperlakukan sebagai orang luar dan tim Amerika bahkan ngebantu mereka dengan minjemin kereta luncur. Kedua, tim ini sebenarnya sama sekali nggak punya kesempatan untuk memenangkan medali. Kecelakaan itu juga bukan akibat dari kerusakan mekanis, tapi lebih karena cara mengemudi yang buruk dan nggak berpengalaman. Plus penyeberangan garis finish yang meriah. Sebenarnya sih emang kalah aja, tapi ditambah dorongan yang hangat. A disappointment for them, I'm sure that they're not able to complete the event. But maybe they should just be thankful that they're able to walk away. Nomor 8, The Imitation Game. Di film ini, Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing, seorang jenius yang merevolusi konsep ilmu komputer teoretis dan membantu mendekripsi pesan Jerman selama Perang Dunia II. Bahkan sebelum film ini dirilis, film ini udah dikritik karena meremehkan homoseksualitas Turing dan Keira Knightley yang disebut terlalu cantik buat jadi Joan Clark. I am a candidate. For what position? The letter didn't say precisely. Walaupun Turing emang eksentrik, dia sebenarnya nggak secanggung seperti yang digambarin dalam film. Turing yang diduga bunuh diri juga sebenarnya masih diperdebatkan. Beberapa ahli bahkan bilang kalau kematiannya ya kebetulan aja. Bahkan itu nggak menyentuh semua ketidakakuratan enigma. Kayak gimana Turing digambarin sebagai kekuatan satu orang, padahal dia sebenarnya kolaborasi. Exactly. Nomor 7, Rudy. Walaupun ini adalah film olahraga yang luar biasa dan menginspirasi, Rudy tuh dilebih-lebihin banget. Ceritanya tentang Daniel Rudy Rudiger, seorang pria yang mau banget main untuk Notre Dame Fighting Irish, walaupun fisiknya nggak memadai. Penyimpangan besar-besaran menyangkut pelatih dan Divine dan adegan protes seragam yang terkenal. Divine juga difitnah banget di film ini, karena sebenarnya dia nggak sejahat yang ada di film. Scene meletakkan kaos itu juga nggak pernah terjadi, dan Divine ngasih tahu The Houston Chronicle film itu dan perannya nggak bisa dimaafkan. Penonton juga nggak pernah meneriakan nama Rudy untuk masuk ke game. Tapi mainnya emang bagus sih, dan dia emang diarak keluar lapangan. Jadi bagian itu emang keren beneran sih. Nomor 6, A Beautiful Mind. Film yang dibintangi Russell Crowe ini diadaptasi dari biografi ahli matematika terkenal John Nash Jr. yang mendapat nominasi Pulitzer. Nash menderita penyakit mental dan akhirnya dirawat karena skizofrenia paranoid. Ada sih yang sesuai, tapi beberapa detail utama diabaikan.
Tahun 53, Nash jadi seorang ayah dari anak dengan Eleanor Steer dan terus mengabaikan Eleanor dan putra mereka. Saat mereka akhirnya bertemu secara langsung, Nash yang sakit mengira putranya akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya. You are exceptionally odd. I bet you're very popular with the girls. Dia juga nggak punya hubungan yang baik dengan Alicia Lard, dan dia juga nggak diminta untuk menyampaikan pidato penerimaan hadiah Nobel. My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. Nomor 5, Argo. Film Argo adalah film yang dibuat dengan luar biasa. 7 nominasi Oscar udah buktiin itu. Tapi film ini jauh dari akurat secara historis. Film ini dikritik karena casting Tony Mendes dan Koreliek, ditambah juga karena membesar-besarkan peran CIA dengan mantan Presiden Jimmy Carter bahkan mengakui kalau 90% dari kontribusi untuk ide-ide dan penyempurnaan rencananya adalah dari Kanada. Inggris dan Selandia Baru juga nggak suka karena mereka nggak pernah menolak pengungsi Amerika. Brits turn them away, Kiwis turn them away, Canadians took them in. Faktanya, mereka malah banyak membantu. Dan akhirnya, momen klimaks yang menegangkan di mana sepertinya kelompok itu akan tertangkap. Studio 6 Productions. Mereka lolos aja tuh. They're clear. Nomor 4, Pearl Harbor. Dari mana nih kita mesti mulai? Film ini adalah film Michael Bay yang terus-menerus mengandalkan aksi dan membuang semua kemiripan akurasi sejarah keluar jendela. Tapi oke, ayo lebih spesifik lagi. Orang Jepang nggak pernah dengan sengaja menargetkan rumah sakit. Penggambaran Doolittle Raid dibuat-buat, dan presiden nggak diberitahu tentang serangan itu sama pria yang secara dramatis berlari ke ruangan. How bad? It's still not over, sir. Chester Nimitz dan George Marshall sebenarnya menganjurkan serangan balasan di Jepang, dan kemudian hal yang konyol nih. Roosevelt jelas nggak pernah berdiri dari kursi roda dalam pertunjukan yang dramatis, dan film ini mencuri baris raksasa tidur ikonik Laksamana Yamamoto dari Tora Tora Tora. Sebenarnya dia nggak pernah ngomong gitu. Nomor 3, 300. This is Sparta! The Battle of Thermopylae emang cerita yang bagus, tapi 300 adalah buku komik. Masuk akal sih, ini kan emang diadaptasi dari komik. Spartan gak jalan-jalan tanpa baju dan memamerkan perut mereka yang sempurna, mereka udah pasti pakai baju pelindung. Plus gak ada 300 orang Sparta di pertempuran. Yang bener ada 6.000 tentara Yunani yang terdiri dari banyak negara kota. Film ini juga dikritik karena penggambaran Sparta yang diidealkan dan karena mengecilkan situasi yang kompleks jadi kisah moralitas orang baik versus orang jahat. Ephialtes juga cuma orang Mali normal kok, bukan orang buangan Spartan. Father! Father! You were wrong! Walaupun gitu, film ini jelas nggak terlalu serius, jadi kayaknya bisa lah ya dimaafin. Spartans! Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Nomor 2, The Greatest Showman. Ini mungkin udah dibuat sebelum akuisisi sih, tapi film Fox ini udah terasa kayak Disney. The Greatest Showman berkisah tentang P.T. Barnum yang legendaris dan American Museum miliknya yang terkenal. Ini kisah yang menyenangkan sih, menggambarkan P.T. Barnum sebagai pengusaha yang gak sempurna dan hobi nyanyi lagu tentang kerennya jadi berbeda. Padahal sebenarnya Barnum eksploitatif banget, menggunakan apa yang disebut orang aneh sebagai showbiz untuk ketenarannya sendiri. You know, people aren't gonna like it if you put us on the stage. Oh, I'm counting on it. Dia juga mengeksploitasi stereotip rasial yang mengerikan, seperti mempromosikan Joyce Heth yang lemah sebagai mama George Washington yang berusia 161 tahun. Waktu dia meninggal, Barnum menjual tiket sebesar 50 sen untuk mengawasi otopsi publiknya. Barnum pantas dapat film sih, tapi bukan The Greatest Showman. Maybe you are a fraud. Maybe it was just about making a buck. But you gave us a real family.
Sebelum masuk ke pilihan nomor 1, ini dia honorable mentions kami. Catch Me If You Can. Frank menipu orang karena dia mau, bukan untuk menyelamatkan keluarganya. I'm getting it all back. All the jewelry, all the furs, everything they took from us, I'm gonna get it back. Remember the Titans. The Titans benar-benar mendominasi. Dan gak ada lawan mereka yang semuanya putih. What you did with those boys. You were the right man for the job, coach. You're Hall of Fame in my book. U-571. Ceritanya dapat tumpukan kritik karena isinya fiksi semua. The Sound of Music. Perjalanan ikonik lewat pegunungan Alpen Swiss nggak pernah ada. Kan ada kereta. Good Morning Vietnam. Sedikit banget isi film ini yang berdasarkan realita. Dan Cronauer nggak pernah dikeluarkan. Cronauer, I'm sorry as hell about this thing. God damn it, I like you, son. I like what you do. Most of all, I like what you've done for the men. But facts are facts. This could give the Army a black eye. I'm not going to cover for you this time, son. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Braveheart. Film perang klasik Mel Gibson emang epik banget, tapi sedikit dasarnya dalam realitas sejarah. Penggambaran berbagai karakter termasuk Wallace, Isabella, Robert the Bruce, dan Prince Edward semuanya dibuat untuk cerita. Misalnya, Isabella sebenarnya baru 3 tahun waktu pertempuran Falkirk. I have come to beg for the life of William Wallace. You're quite taken with him, aren't you? Berbagai pertempuran dan kampanye militer digambarkan dengan salah. Pendudukan Skotlandia cuma terjadi 1 tahun sebelum pemberontakannya, bukan sepanjang hidup William. For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Film ini penuh sama hal-hal yang harusnya nggak ada, kayak rok kotak-kotak itu. Longshanks juga nggak pernah pakai Jus Prima Noctis, karena emang sebenarnya nggak ada. First night, when any common girl inhabiting their lands is married, our nobles shall have sexual rights to her on the night of her wedding. Secara keseluruhan, Braveheart sebenarnya lebih kayak fiksi Hollywood daripada sejarah. Ya, paling nggak Mel Gibson juga udah ngakuin sih. Jadi momen apa nih kira-kira yang jadi favorit kalian? Kasih tahu kita ya di kolom komentar, cek video lainnya, dan juga jangan lupa subscribe Watch Mojo Indonesia.